Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 5 saham ini profitnya naik selama COVID. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Laporan keuangan triwulan 2 2020 menjadi salah satu hal yang cukup ditunggu-tunggu. Karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa di triwulan ini, dampak pandemi COVID-19 baru akan terlihat. Dengan durasi bulan April sampai Juni 2020, triwulan 2 dikatakan sebagai periode yang paling terdampak pandemi tersebut. Namun ternyata, tidak semua perusahaan mengalami penurunan kinerja. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang malah mengalami peningkatan laba selama periode itu. Saham apa sajakah itu? Pertama, PT Ultra Jaya atau ULTJ. Ini merupakan data laporan keuangan triwulan 2 2020 ULTJ. Kamu bisa melihat bahwa ULTJ menghasilkan kinerja penjualan sebanyak 3.019 M atau naik 1,58% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal 2.972 miliar. Sedangkan untuk beban pokok penjualannya mencapai 1.890 miliar atau naik 0,53% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal 1.880 miliar. Ternyata selama pandemi, kebutuhan masyarakat atas susu tetap meningkat. Mungkin saja karena kepedulian tentang kesehatan semakin tinggi, dan susu menjadi salah satu sarana untuk mencukupi gizi sehari-hari. Meskipun penjualannya hanya meningkat tipis, tapi setidaknya bisa menghasilkan kinerja yang positif. Bagaimana dengan laba ULTJ? Masih dengan laporan yang sama, kita bisa melihat bahwa perusahaan ini menghasilkan laba sebanyak 554 miliar di triwulan 2 2020. Angka ini naik sekitar 9,05% dibanding tahun sebelumnya dengan angka 508 miliar. Nah, pertanyaannya, kan penjualan ULTJ hanya naik sekitar 1,58%. Kok labanya bisa naik sampai 9,05%? Menurut kamu, apa penyebabnya? Tulis di kolom komen ya. Saham kedua, PT Sido muncul atau Sido. Ini merupakan data laporan keuangan triwulan 2 2020 Sido. Kami bisa melihat bahwa Sido menghasilkan peningkatan penjualan sebanyak 1.459 miliar atau naik 3,47% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal 1.410 miliar. Sedangkan untuk beban pokok penjualannya mencapai 678 miliar atau naik 4,14% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal 651 miliar. Sido merupakan salah satu market leader di industri jamu dan herbal. Tentu tidak heran jika selama pandemi, perusahaan masih mampu menghasilkan peningkatan laba. Pada kondisi seperti itu, tentu masyarakat akan lebih peduli dengan kesehatannya. Apalagi dengan wabah virus yang identik seperti flu, batuk, dan masuk angin. Membuat produk tolak angin Sido menjadi primadona. Tinggal bayar biaya promosi di TV atau media sosial, terus berkata, masuk angin, minum tolak angin. Bagaimana dengan laba Sido? Masih dengan laporan yang sama, kita bisa melihat bahwa Sido menghasilkan laba sebanyak 413 miliar di triwulan 2 2020. Angka ini naik sekitar 10,42% dibanding tahun sebelumnya dengan angka 374 miliar. Nah, pertanyaannya, kan penjualan Sido hanya naik sekitar 3,47%. Kok labanya bisa naik sampai 10,42%? Menurut kamu, apa penyebabnya? Tulis di kolom komen ya. Saham ketiga, PT Kalbe Farma atau KLBF. Ini merupakan data laporan keuangan triwulan 2 2020 KLBF. Kamu bisa melihat bahwa KLBF menghasilkan peningkatan penjualan sebanyak 11.604 miliar atau naik 3,81% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal 11.178 miliar. Sedangkan untuk beban pokok penjualannya mencapai 6.351 miliar atau naik 5,83% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal 601 miliar. Sektor farmasi merupakan salah satu sektor yang cukup diuntungkan dengan adanya wabah penyakit. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan kesehatan, tentu saja permintaan obat semakin tinggi. Semakin banyaknya orang sakit, semakin tinggi juga penjualan produk perusahaan. Sektor ini sebenarnya agak sedikit lucu, pemikirannya seperti ini. Berarti, kalau banyak orang yang sakit, penjualan perusahaan semakin diuntungkan dong.
Itu hanya intermezzo saja ya, jangan ditanggapi serius. Bagaimana dengan laba KLBF? Masih dengan laporan yang sama, kita bisa melihat bahwa KLBF menghasilkan laba sebesar 1.408 miliar. Angka ini naik sekitar 10,17% dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.258 miliar. Nah, pertanyaannya, kan penjualan KLBF hanya naik sekitar 3,81%. Kok labanya bisa naik sampai 10,17%? Menurut kamu, apa penyebabnya? Tulis di kolom komen ya. Saham keempat, PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Ini merupakan data laporan keuangan triwulan 2 2020 ICBP. Kamu bisa melihat bahwa ICBP menghasilkan peningkatan penjualan sebanyak 23.047 miliar atau naik 4,14% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal 22.130 miliar. Sedangkan untuk beban pokok penjualannya mencapai 14.716 miliar atau naik 0,67% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal 14.618 miliar. Kebutuhan Indomie memang tidak ada tandingannya. Di berbagai kondisi seperti apapun, rasa lapar akan mie instan tidak dapat digantikan. Padahal, konsumen paling setia produk ini yaitu anak kos, banyak yang sudah pulang kampung karena pandemi. Tapi, tetap saja, permintaan mie instan terus bertumbuh. Mungkin bisa dikatakan, kalau ada satu produk yang tidak lekang oleh waktu, Indomie salah satunya. Seperti slogannya, Indomie seleraku. Bagaimana dengan laba ICBP? Masih dengan laporan yang sama, kita bisa melihat bahwa ICBP menghasilkan laba sebanyak 3.378 miliar. Angka ini naik sekitar 31,23% dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2.574 miliar. Nah, pertanyaannya, kan penjualan ICBP hanya naik sekitar 4,14%. Kok labanya bisa naik sampai 31,23%? Menurut kamu, apa penyebabnya? Tulis di kolom komen ya. Saham kelima, PT Eka Dharma Internasional atau EKAT. Ini merupakan data laporan keuangan triwulan 2 2020 EKAT. Kamu bisa melihat bahwa penjualan EKAT sebenarnya mengalami penurunan. Pada triwulan ini, tercatat penjualan sebanyak 337 miliar, yang turun sekitar 9,16% jika dibanding tahun sebelumnya, dengan nominal 371 miliar. Untuk beban pokok penjualannya juga mengalami penurunan, dari yang awalnya 262 miliar, turun sebanyak 12,59% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal 262 miliar. Ternyata kebutuhan lakban di tengah kondisi pandemi bisa berpengaruh juga. Mungkin saja karena permintaan pengiriman parsel lebih rendah, sehingga menyebabkan penggunaan lakban berkurang. Namun, setidaknya penurunan penjualan EKAT tidak terlalu signifikan dan bisa dikatakan cukup baik. Apalagi dengan penurunan beban pokok penjualan yang lebih besar dibanding penjualannya. Bagaimana dengan laba EKAT? Masih dengan laporan yang sama, kita bisa melihat bahwa EKAT menghasilkan laba sebanyak 46,69 miliar di triwulan 2 2020. Angka ini naik sekitar 21,74% dibanding tahun sebelumnya dengan angka 38,35 miliar. Nah, pertanyaannya, kan penjualan EKAT turun sekitar 9,16%. Kok labanya bisa naik sampai 21,74%? Menurut kamu, apa penyebabnya? Tulis di kolom komen ya. Oh iya, sebagai informasi, saham ULTJ, SIDO, KLBF, dan ICBP merupakan beberapa saham yang berada di Analyze Report Triwulan 2 2020 Baca Saham. Pada e-book tersebut, analisa dibuat dengan komprehensif dan mendetail, sehingga jika kamu ingin mengetahui informasi saham dengan mendalam, bisa jadikan laporan ini sebagai referensi. Pembahasan dikupas mulai dari informasi terkini, manajemen, laporan keuangan, catatan kaki, dividen, harga beli jual, dan lain sebagainya. Untuk pemesanan, silahkan DM di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Thank you.